Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah. Saya di sini mewakili Bapak Didit Haryono selaku Kaprok dari jurusan Teknik Mekanik Industri. Selamat datang peserta didik baru di ajaran 2021-2022. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang salah satu jurusan di sekolah SMK YPWKS Cilegon, yaitu jurusan Teknik Mekanik Industri, yang mana program keahliannya adalah teknik mesin. Di jurusan Teknik Mekanik Industri ini ada berbagai macam dari mata pelajaran, yaitu di mana kita akan mengenalkan alat ukur di kelas 1 atau di tingkat 1, tingkat 10. Kemudian nanti kita ada praktek, di mana pelajaran praktek ada praktek pengelasan, kemudian ada praktek pneumatik, kemudian juga ada praktek di mesin bubut. Nah, di sekolah kita ada mesin bubut manual dan juga ada mesin bubut CNC, yang mana kita kemarin baru saja mendapatkan dari Kementerian Perindustrian, dan ini adalah salah satu contoh dari produk yang pernah kakak kelas kalian buat pada saat uji kompetensi. Yang pertama ini adalah sebuah hasil dari bubut manual yang mana dilakukan atau dikerjakan pada saat uji kompetensi. Kemudian ini ada salah satu contoh benda kerja yang kami buat praktek dari guru-guru Teknik Mekanik Industri selama pelatihan dari Kemenperin. Ini menggunakan bubut CNC dengan jenis benda dari aluminium. Sedangkan yang tadi yang pertama ini adalah benda yang dibuat dari bahan besi. Makanya ini sedikit berkarat karena sudah selama 3 tahun. Di sini nanti kita akan ajarkan dari mulai alat ukur, cara perhitungan, kemudian mengoperasikan mesin, yang mana nantinya antara SMK dengan industri bisa match untuk ikut aturan pemerintah, yang mana industri siap, SMK siap untuk masuk ke industri. Seperti itu. Nanti bisa kita cek di bengkel masing-masing mesin, ada di bengkel bubut, kemudian bengkel pengelasan, dan juga nanti ada di ruang pneumatik hidrolik. Nah, nanti di sana kita akan pelajari semua tentang berbagai macam jenis mesin, alat ukur dengan cara yang asik dan juga menarik. Nah, cara mengajar kita di sini terutama di Teknik Mekanik Industri di SMK ini mengajarkan bahwa di mana materinya bisa dikuasai dan juga nanti prakteknya bisa dikuasai, dan hasil akhir nanti bisa lulusan dari SMK YPWKS ini bisa terjun langsung atau bekerja di industri dengan mempunyai soft skill dan juga hard skill yang memang dibutuhkan dari industri tersebut. Oke, anak-anak, selamat datang di SMK YPWKS Cilegon, selamat bergabung, SMK bisa. Sekian pemaparan dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMK YPWKS tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Rini Indra Puspita, mewakili Ibu Dita Septia Putri, Kepala Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri. Teknik otomasi industri merupakan kompetensi keahlian yang membekali peserta didik dalam 4 tahun masa belajar dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal mengoperasikan sistem kendali berbasis elektromagnetik dan elektromekanik, mengoperasikan sistem kendali digital atau PLC, mikroprosesor, dan elektropneumatik. Teknik otomasi industri adalah suatu jurusan teknik yang menerapkan perakitan sistem-sistem di dalam industri yang berbasis otomatis. Pada tahun keempat, pembelajaran peserta didik akan melaksanakan kegiatan magang selama 6 bulan di industri dan mempelajari bahasa asing.
Dari jurusan Teknik Otomasi Industri ini diharapkan lulusannya dapat merakit, memperbaiki, dan merawat mesin-mesin industri serta secara terkendali dan otomatis. Selamat bergabung di SMK YPWKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat walafiat, amin. Perkenalkan, nama saya Nurul Sukmawati, biasa dipanggil Ibu Nurul. Saya merupakan Ketua Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Selamat datang di Program Keahlian Manajemen Perkantoran dengan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, di mana kompetensi keahlian OTKP akan mencetak para siswa dan siswi menjadi tenaga administrasi profesional. Di program keahlian manajemen perkantoran, kalian akan belajar mengenai pengadministrasian di kantor dengan fasilitas laboratorium dan tempat uji kompetensi sesuai standar di kantor. Selamat bergabung, selamat menuntut ilmu di SMK YPWKS tercinta ini. Patuhi aturan yang ada, ikuti semua arahan dengan baik, insya Allah bisa lulus dengan baik dari sekolah ini. Sampai ketemu lagi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Minarti Nuriani. Saya di SMP WKS sebagai Kaprok Teknik Instrumentasi Industri dan guru pengajar untuk TOI. Program kompetensi Teknik Instrumentasi Industri memiliki kompetensi keahlian yaitu instrumentasi dan otomatisasi proses. Biasanya disingkat dengan IOP. Kompetensi keahlian IOP memiliki bidang keahlian yang harus dipelajari sama siswa, yaitu antara lain menggambar, di mana mereka harus pakai program AutoCAD, terus pengukuran, SKIOP, PSIOP, dan PKK. Apa itu PKK? PKK adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Lulusan dari IOP, mereka bisa langsung kuliah ataupun dia untuk bekerja. Tapi keahlian yang dimiliki untuk anak lulusan IOP bisa kalibrasi alat ukur, menggambar AutoCAD, ataupun sebagai perakit kontrol proses di industri bidang apapun juga. Demikian sekilas pengenalan untuk kompetensi IOP. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, peserta MPLS SMK YPWKS tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Perkenalkan, nama Bapak adalah Hafizullah. Bapak adalah salah satu pengajar di SMK YPWKS untuk mata pelajaran akuntansi. Dan kebetulan Bapak adalah mengajar di komputer akuntansinya. Bapak di sini mewakili jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK YPWKS, ingin mengenalkan profil jurusan akuntansi. Nah, akuntansi dan keuangan lembaga yang saat ini adalah merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK YPWKS. Nah, bertujuan untuk apa? Itu tujuannya adalah ingin menciptakan tenaga-tenaga terampil dan handal dalam bidang tata kelola keuangan, di mana diharapkan nanti para lulusannya adalah mampu menempati posisi-posisi atau formasi-formasi baik yang ada di industri, baik itu perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, atau juga bahkan saat ini adalah bisa mampu mengisi posisi di lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, jurusan akuntansi ini akan mempelajari beberapa bidang mata pelajaran yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian akuntansi, kemudian yang kedua adalah dasar program keahlian akuntansi, dan yang ketiga adalah kompetensi keahlian akuntansi.
akuntansi. Nah, kemudian keterkaitan dengan industri. Ya, alhamdulillah sekolah kita SMK BKS itu sudah bermitra dengan banyak perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan ini mampu menerima baik itu untuk kegiatan praktik kerja lapangan atau kita istilahkan dengan prakrim, ya, atau praktik kerja industri. Ya. Kemudian juga selain itu ada perusahaan-perusahaan yang sering kali membutuhkan tenaga kerja dari lulusan SMK PKS. Yang alhamdulillah saat ini lulusan dari akuntansi ada yang diminta, seperti misalkan Yayasan Krakatau Steel itu meminta lulusan untuk ditempatkan di bagian administrasi di sekolah dasar ya, yang ada di bawah naungan PKS seperti SD Al Azhar, kemudian ada yang di SMP PKS, ada yang di SD baik SD 4 ataupun yang lainnya. Termasuk juga lulusan akuntansi itu ada yang sudah bekerja di Yayasan Pendidikan Krakatau Steel sendiri. Ya, jadi alhamdulillah terserap. Bahkan ada juga yang sudah bekerja di anak perusahaan PT Krakatau Steel seperti Krakatau Tirta Industri. Bahkan ada juga yang di PT Krakatau Steelnya sendiri. Jadi alhamdulillah alumni dari SMK BKS itu sudah banyak terserap di industri, ya, sehingga mereka bisa berdikari di sana. Selain itu juga alhamdulillah banyak juga yang lulusan akuntansi atau secara umum lulusan dari SMK PKS itu ada banyak yang berwirausaha. Ya. Jadi insya Allah lulusan dari SMK PKS pada dasarnya itu banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu yang jasa, dagang maupun juga perusahaan industri termasuk juga lembaga keuangan pemerintah. Jadi insya Allah alumni dari SMPS itu banyak yang sudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri. Demikian barangkali perkenalan kita di jurusan akuntansi. Mudah-mudahan apa yang saya coba sampaikan tadi bisa dipahami, ya, dan juga bisa memberikan gambaran tentang profil jurusan akuntansi di SMK YPWKS Cilegon. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak peserta MPLS SMK YPWKS tahun 2021-2022. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian mengikuti kegiatan MPLS ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Mai Satul Fitria SPDGR, tapi kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Fitri. Di SMK YPWKS, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi, dalam kesempatan kali ini, Ibu tidak akan membahas tentang Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang pendidikan di era new normal. Nah, era new normal yang perlu kita pahami bersama adalah sebuah kebiasaan baru atau upaya kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebiasaan baru yang seperti apa? Yang pasti kondisi sekarang kebiasaan barunya terkait dengan pandemi COVID-19. Kebiasaan-kebiasaan tersebut misalnya mengurangi aktivitas keluar rumah. Dan jika sangat terpaksa harus keluar rumah, kalian tidak boleh lupa untuk menggunakan masker. Jadi, kalau kalian keluar rumah, kalian harus selalu memakai masker, tidak boleh dilepas. Ya, kemudian kalian juga harus mencuci tangan dengan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Selain itu, kalian juga ketika di luar harus menjaga jarak dengan orang lain dan harus menghindari kerumunan. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Pendidikan merupakan salah satu hal yang juga tidak luput dari kenormalan baru. Artinya, kegiatan belajar mengajar yang biasa kita lakukan di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, dengan terpaksa kita harus melakukan hal tersebut di rumah. Tetapi, dengan segala keterbatasan yang kita hadapi, bukan berarti kegiatan belajar mengajar tidak bisa kita laksanakan dari rumah. Sama halnya dengan kegiatan belajar mengajar yang kalian lakukan di sekolah, kegiatan belajar mengajar yang kalian lakukan di rumah pun memerlukan persiapan yang matang. Hal tersebut ditujukan agar konsentrasi kalian ketika belajar dari rumah sama dengan atau tidak berbeda dengan ketika kalian belajar di sekolah. Hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan adalah yang pertama, atur waktu kalian sebaik mungkin. Lihat jadwal pelajaran yang kalian terima, kemudian ikuti jadwal tersebut dengan baik. Jika ada tugas yang diberikan secara bersamaan, kalian bisa mengatur waktunya kapan harus mengerjakan yang mana. Yang kedua, motivasi diri kalian sendiri. Artinya, ketika kalian merasa lelah, ketika kalian merasa jenuh, kalian harus memotivasi diri kalian bahwa ini adalah kegiatan belajar mengajar yang sama saja ketika kalian lakukan di sekolah, walaupun kalian lakukan dari rumah. Motivasi diri kalian supaya kalian bisa tetap mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik, sehingga nanti hasil yang didapatkan dalam bentuk rapot itu juga hasilnya baik. Yang ketiga, siapkan fasilitas penunjang, diantaranya gawai atau kalian lebih kenal dengan gadget, bisa handphone, bisa laptop. Ketika kalian memiliki keterbatasan untuk menyediakan laptop ataupun handphone, kalian bisa mencari cara lain agar kalian tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Diantaranya, kalian bisa minta izin dengan teman sekelas kalian untuk belajar bersama, datangi rumahnya, kemudian kalian belajar bersama. Atau memang jika keadaan kalian tidak memungkinkan untuk menyiapkan alat tersebut, baik handphone maupun laptop, kalian bisa berkonsultasi dengan wali kelas kalian, ya. Walaupun kalian belum pernah bertemu, tetapi wali kelas itu adalah orang tua kalian di sekolah. Komunikasikan dengan baik, minta saran atau cari solusi bagaimana caranya agar kalian tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Jika memungkinkan, bersama wali kelas, kalian bisa menghubungi pihak sekolah untuk mencari solusi bersama bagaimana caranya kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik.
Ibu yakin jika alasan kalian tepat dan bisa diterima, pihak sekolah pasti akan membantu kalian untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Misalnya bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian, kalian pun harus menyiapkan fasilitas internet, baik melalui kuota ataupun wifi. Yang penting kualitas internetnya bisa memungkinkan untuk bisa kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Hal yang juga harus kalian perhatikan dalam kegiatan belajar dari rumah ini adalah selalu berkomunikasi baik dengan teman sekelas, dengan guru pelajaran, dan wali kelas. Jika terdapat kendala, misalnya kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit atau karena sedang ada keperluan atau karena sedang ada kondisi darurat di rumah, kalian minta tolong orang tua untuk mengabari wali kelas bahwa kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit, karena izin, dan lain-lain. Jika ada tugas yang belum bisa kalian kerjakan saat itu, komunikasikan dengan guru pelajaran kalian kendala yang kalian hadapi. Ibu yakin guru pelajaran pun akan memahami itu dan akan memaklumi dan memberikan tenggat waktu untuk kalian bisa menyelesaikan tugas tersebut. Selain dengan wali kelas dan dengan guru pelajaran, komunikasikan juga hal-hal tentang pembelajaran ini dengan teman sekelas kalian. Khawatir ada beberapa informasi yang tertinggal oleh kalian. Selain itu, usahakan untuk selalu perbaharui informasi kalian tentang hal-hal yang dilakukan di sekolah. Yang kita pahami bersama adalah komunikasi melalui pesan teks sangat berbeda dengan komunikasi ketika bertemu secara langsung. Dan kalian harus sangat memperhatikan hal-hal berikut ketika berkomunikasi dengan guru kalian. Yang pertama, usahakan menghubungi guru di waktu kerja beliau. Jangan sampai kalian menghubungi di waktu istirahat, kecuali dalam kondisi terdesak dan darurat. Yang kedua, jangan lupa mengucapkan salam. Jika kalian muslim, kalian bisa mengucapkan assalamualaikum. Jika kalian non-muslim, kalian bisa ucapkan selamat pagi, selamat siang kepada guru kalian. Jangan pernah menggunakan huruf P di chat kepada guru kalian. Itu sangat tidak sopan. Jadi kalian harus memperhatikan kesantunan dalam berbahasa ketika sedang berkomunikasi dengan guru kalian melalui pesan teks. Walaupun melalui pesan teks, ingat itu adalah guru kalian, orang tua kalian di sekolah, bukan teman kalian. Bedakan pesan teks kalian kepada guru dengan teman kalian.
Hal yang tidak kalah penting untuk kalian siapkan dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar secara daring ini adalah tempat khusus kalian untuk belajar. Siapkan tempat khusus yang nyaman, tetapi tidak mudah mengantuk. Karena Ibu yakin mood kalian untuk belajar sangat dipengaruhi oleh tempat belajar kalian. Hindari tempat-tempat yang membuat kalian mengantuk, misalnya dekat kasur, di sofa, dan sebagainya. Pilihlah tempat di rumah kalian, sudut di rumah kalian yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Demikian pembahasan tentang pendidikan di era new normal ini, terutama persiapan kalian untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar di era new normal ini. Jangan pernah samakan sekolah dengan mal atau pasar atau tempat wisata. Mengapa? Karena tempat-tempat tersebut sangat jauh berbeda dengan sekolah. Jika pergi ke sekolah, ada kewajiban yang harus ditaati. Jika kalian tidak datang ke sekolah, maka absensi kalian akan kena imbas. Tetapi ketika kalian datang ke mal, ke pasar, atau ke pantai, atau ke tempat wisata lainnya, itu tidak ada keharusan. Itu adalah pilihan kalian sendiri untuk datang ke tempat-tempat itu. Sedangkan sekolah merupakan tempat yang wajib kalian datangi karena ada jadwal yang harus kalian ikuti. Demikian pembahasan tentang pendidikan di era new normal ini. Ibu yakin kalian bisa menghadapi kegiatan belajar mengajar dari rumah dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi, dengan segala keterbatasan apapun, silakan komunikasikan dengan wali kelas, dengan pihak sekolah, dan lain-lain untuk mencari solusi. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bermuajahah meskipun secara virtual, tapi ini semata-mata karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir kelak. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK YPWKS, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK YPWKS. Semoga dengan kalian berada di sekolah ini, kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama ibu adalah Ibu Nihaya. Ibu memegang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, materi kita kali ini adalah tentang budi pekerti. Ibu harap kalian menyimak materi yang akan ibu berikan, karena nanti ibu akan meminta kepada kalian untuk mengumpulkan tugas dari apa yang telah ibu sampaikan nanti. Jadi kalian harus benar-benar menyimak dan memperhatikan apa yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik,
Budi pekerti. Ibu yakin di antara kalian sudah pernah dan sudah ada yang tahu, sudah pernah mendengar dan sudah ada yang tahu apa itu budi pekerti. Ya, budi pekerti itu terdiri dari dua suku kata, budi dan pekerti. Budi adalah sesuatu yang berkaitan erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat, perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Ya. Pekerti itu apa? Pekerti adalah tingkah laku atau kelakuan atau perangai seseorang. Jadi, budi pekerti adalah tingkah laku atau karakter manusia, sifat manusia atau perbuatan manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu adalah budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Dalam bahasa Arab, budi pekerti disebut dengan istilah akhlak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan etika. Baik, Ibu yakin siswa-siswi SMK YPWKS itu mayoritas beragama Islam dan mayoritas sudah pernah mendengar apa itu kata akhlak. Ya. Akhlak adalah perbuatan baik yang dilakukan secara sadar. Itu adalah akhlak. Banyak sekali contoh akhlak. Berkata sopan, menyapa, memberikan senyum ramah kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf kalau kita melakukan kesalahan. Itu termasuk salah satu perbuatan yang mencerminkan akhlak yang baik. Baik ya, kita teruskan lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang budi pekerti tadi. Sopan atau karakter yang baik diupayakan. Kenapa ini diajarkan di MPLS ini? Kalian baru saja memasuki dunia baru, dunia yang sangat berbeda dengan masa-masa putih biru kalian. Masa-masa kalian sekarang di SMK adalah masa. Dengan budi pekerti atau akhlak, kita membiasakan diri ya dengan akhlakul karimah atau tingkah laku yang baik. Seperti sopan santun, kemudian senyum, sapa, mengucapkan salam, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan di masyarakat. Itu salah satu dari contoh budi pekerti. Ternyata budi pekerti ini dipakai di semua lini kehidupan. Bahkan dalam Islam menempatkan akhlak itu nomor atas, ya nomor pertama dibandingkan ilmu. Artinya orang yang berilmu tapi dia tidak punya etika, maka dalam pandangan Islam itu dianggap nol. Artinya dia kurang dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Sebaliknya, secara ilmu dia biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki akhlak yang bagus, maka itu dianggap sebagai seseorang yang memiliki akhlak sempurna. Ingat, baginda Rasulullah juga diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam lini kehidupan apa sajakah akhlak itu sangat diperlukan? Kita ambil garis besarnya saja. Karena semua lini kehidupan itu membutuhkan akhlak yang baik. Ya. Yang pertama adalah dalam keluarga.
Kelompok terkecil di dunia ini adalah keluarga. Bagaimana dalam keluarga itu menempatkan budi pekerti yang baik, seperti menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ada ayah, ada ibu, ada kakak. Ya, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dalam ajaran Islam itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk rukuk lama demi menunggu Umar bin Khattab ikut sholat berjamaah. Ada apa nih Umar bin Khattab sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad rukuk lama? Ternyata Umar bin Khattab itu ingin sholat berjamaah di masjid, tapi terhalang jalannya oleh orang tua. Ya, berjalan sangat lambat sekali. Ternyata Umar tidak mau mendahului orang tua tersebut. Dia jalan di belakang orang tua tersebut. Ini etika. Bagaimana Umar menghormati orang tua dan tidak mau mendahului orang tua tersebut. Sampai kemudian ternyata sampai masjid orang tua tersebut tidak belok. Ketika ditanya, ternyata dia beragama Yahudi. Umar kemudian masuk ke dalam masjid, ternyata orang masih ruku. Langsung Umar ruku dan tidak ketinggalan sholatnya. Ketika ditanya, dijawab, Umar menjawab bahwa tadi menunggu orang tua lewat, dan kata Rasulullah, itulah karena Umar menghormati orang tua, Allah memberikan kemuliaan sehingga sholatnya tidak menjadi masbuk. Ya, bahkan kita dilarang berkata kepada orang yang lebih tua daripada kita, apalagi orang tua kita. Kita sangat dilarang. Itu etika berbicara. Ya, etika berbicara di keluarga. Sama ayah ibu kita dilarang berbicara apalagi kita membantah atau membentaknya. Itu dalam lingkup keluarga. Bagaimana dengan adik? Ternyata kita disuruh juga dalam akhlak yang baik itu menyayangi orang yang usianya lebih kecil daripada kita. Menghormati orang yang lebih tua daripada kita, menyayangi yang lebih muda daripada kita. Terus kalau yang teman sebaya, menghargai teman sebaya. Itulah etika. Itulah budi pekerti. Ya, jangan mentang-mentang kita kakak, kita mengintimidasi kepada adik kita. Kita superior kepada adik kita. Saya kakak loh, kamu harus nurut sama saya meskipun kakaknya salah. Nah, jadi ada etika-etika bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua di keluarga kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keduanya adalah dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini termasuk adalah lingkup sekolah. Karena masyarakat ini sudah cakupannya lebih luas, di dalamnya juga sekolah. Sekolah adalah lingkup masyarakat kedua setelah keluarga. Ya. Karena di sini sudah mulai beda karakter di sekolah. Di sekolah, di rumah, kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Kita mulai lebih menjaga tata krama kita, lebih menjaga sopan santun kita. Terutama ini begini, kita kan saat ini belajar kita daring ya, online, kita jarak jauh. Ketika kita berkomunikasi dengan guru, bertanya dengan guru, tentu ada etikanya. Assalamualaikum Pak, Bu. Itu kalau kitanya muslim. Kalau yang non muslim bisa selamat pagi Pak, Bu, saya mau bertanya. Jangan menggunakan bahasa seperti kepada teman, Assalamualaikum Bro. Ya, jangan menggunakan ke guru P, bahasanya P. Apa itu P? Ya, itu sangat tidak sopan dan menganggap guru itu sebagai teman. Yaitu mengurangi nilai plus kalian sebagai seorang pelajar. Jadi kalau etika kita bertanya kepada guru adalah Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya, atau Bapak, saya mau bertanya. Kemudian kemukakan apa yang menjadi pertanyaan dalam pikiran atau hati kita. Ya. Kemudian dalam bermasyarakat, bahasa-bahasa kasar yang maaf anak muda sekarang sering dipakai, bahasa atau di grup WA sering dipakai apa tuh anjir gitu ya, apalagi banyak sekali
Zaman-zaman sekarang itu bahasa-bahasa yang secara kaidah etika, secara kaidah budi pekerti itu tidak masuk kategori akhlak yang baik. Jadi itu kita rem. Kalau yang sudah terlanjur pakai bahasa di grup, apalagi di grup dengan teman-temannya anjing, binatang itu jadi teman, ya. Mudah-mudahan setelah kalian tahu bahwa itu dilarang oleh agama ya, terutama karena Allah juga melarang kita memanggil gelar-gelar yang buruk. Namanya bagus syukron, dipanggilnya kacrut. Misalkan namanya bagus Aldebaran, dipanggilnya pentung gara-gara badannya besar. Itu sangat dilarang oleh Allah, ya. Allah melarang memanggil gelar-gelar yang buruk setelah Allah memberikan nama yang baik. Jadi yang sudah biasa memanggil teman-temannya dengan nama curut atau apa, mulai sekarang dirubah panggilannya sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang tuanya, karena itu berlawanan dengan perintah Allah, ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiganya, dalam berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa dan bernegara kita juga punya etika. Bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik? Kalau disuruh bayar pajak, motornya diperpanjang, kan itu bagian dari etika, ya. Kemudian cara mengkritik pemerintah menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh pemerintah, karena nggak semua orang bisa menerima kritikan, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang berbudi pekerti atau orang-orang yang mempunyai sifat budi pekerti seperti apa sih? Ini harus diperhatikan oleh kita. Ciri-ciri orang yang mempunyai budi pekerti atau akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau etika yang bagus adalah yang pertama, beriman. Beriman artinya dia percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang menguasai kehidupan ini, yaitu kalau Islam adalah Allah, zat satu-satunya yang wajib kita sembah dan kita imani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kita harus beriman. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah akan terjaga tata cara berbicaranya, sopan santunnya, sikapnya, semuanya terjaga karena dia takut akan azab yang akan Allah berikan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang berbudi pekerti adalah berpikir matang. Berpikir matang artinya dia akan melakukan sesuatu setelah dipikirkan benar-benar baik dan buruknya. Ketika dia dikritik, dia tidak emosional. Ketika dia berbicara, dia memikirkan perasaan orang lain. Ya, selalu dipikirkan secara matang, baik buruk perbuatan atau sifat yang dia lakukan. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Yang ketiganya, bertanggung jawab. Orang yang memiliki budi pekerti yang baik, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia pilih. Seperti kalian, ketika kalian memilih sekolah di SMK YPWKS, berarti kalian harus bertanggung jawab untuk mengikuti semua aturan-aturan yang diberlakukan di SMK YPWKS. Itu salah satu contoh dari orang yang mempunyai akhlak budi pekerti yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, jujur. Jujur artinya dia tidak berbohong. Berbohong itu aslinya A, dia jawabnya Z. Nah, itu salah. Dia misalkan guru ngasih tugas, seharusnya tugasnya itu dia pendapat sendiri tapi kopas dari temannya. Dia akui sebagai milik sendiri. Nah, ini ciri-ciri orang yang berakhlak buruk. 5. Orang yang mempunyai ciri-ciri berbudi pekerti adalah pemaaf. Ya, artinya
dia akan menjadi pribadi yang lapang hatinya untuk memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, ya, sehingga dia tidak menyimpan dendam. Hidupnya nyaman dan insya Allah kelak akan sukses karena dia tidak menyimpan dendam dan banyak temannya di mana-mana. Itu orang yang pemaaf. Yang keenam, ciri dari orang yang mempunyai budi pekerti yang baik atau mempunyai akhlak yang baik adalah rendah hati, atau dalam istilah agamanya adalah tawadu. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Berbeda rendah hati dengan rendah diri itu. Rendah hati adalah hati yang merasa kecil di hadapan Allah dan kecil di hadapan manusia. Tidak menonjolkan dirinya dengan penuh kesombongan sebagai pribadi yang mempunyai kelebihan, atau istilah kalian itu, ini gue loh, gue motor gue bagus, handphone gue bagus. Jadi tidak ada kesombongan orang yang mempunyai akhlak atau budi pekerti rendah hati. Dia akan selalu merasa tawadu di hadapan siapapun, tidak menonjolkan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang mempunyai kelebihan. Ketika dia pintar, dia tidak menonjolkan bahwa saya pintar, tapi ketika dia berbicara, orang tahu kalau dia itu pintar. Yang ketujuh, yang terakhir ya, di antara ciri-ciri orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, sebenarnya banyak sekali, yaitu adil. Adil di sini adalah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Kalau sendal itu letaknya di kaki. Sangat tidak adil ketika kita meletakkan sendal itu di kepala. Atau sangat tidak adil ketika kita meletakkan kerudung bagi perempuan itu di kaki. Jadi adil itu adalah bukan dibagi rata, itu bukan adil, tapi adil adalah bertindak proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi orang yang mempunyai ciri yang berbudi pekerti adalah dia akan selalu bersikap adil. Tidak mentang-mentang teman dekatnya, mentang-mentang dekat dengan dia diberikan prioritas, ya. Itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik atau mempunyai budi pekerti yang baik. Tujuan dari budi pekerti ini adalah materi ini harus diberikan kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ini sangat penting budi pekerti itu, karena banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang mengatakan bahwa kaum muda itu mengalami degradasi moral, ya, penurunan moral yang secara drastis. Kenapa? Karena guru mereka adalah HP, guru mereka adalah YouTube, guru mereka adalah benda mati yang kalau tanpa sensor, kalau tanpa ada saringan, tanpa ada filter, ditelan mentah-mentah akan membentuk karakter mereka seperti yang mereka inginkan. Harus ada acuan, harus ada aturan-aturan yang dipatenkan. Seperti apa sih akhlak itu? Kalau kita di HP 24 jam, maka kita akan menjadi pribadi yang asosial, antisosial. Ketika dipanggil, Dwi, tar, Wi, iya, Dwi, tar, mamahnya keluar tanduk barusan dilempar itu HP. Nah, ini termasuk karakter yang buruk, tidak menghargai orang tua ketika melakukan pemanggilan. Ibu yakin siswa-siswi SMK ya PWKS tidak bersikap seperti itu ketika orang tuanya memanggil atau gurunya memanggil, pasti dia akan menyahut dan menjawab dengan baik sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran budi pekerti itu adalah agar kita memiliki karakter yang mulia. Agar kita semua memiliki karakter yang mulia. Itu tidak gampang karena harus ada istimror ya. Istimror itu dalam istilah agama istiqomah atau terus-menerus dan konsisten. Ya, konsisten diingatkan. Itu kita harus
saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang etika atau budi pekerti ini. Tujuan secara khususnya adalah agar membentuk karakter apa? Jujur, tadi sudah disebutkan ciri-cirinya ya. Tidak mencontek, tidak berbohong. Kemudian amanah. Amanah itu menyampaikan apa yang dipercayakan orang lain. Ketika dipilih jadi ketua OSIS, dia akan menjadikan amanah. Ketika dipilih menjadi bendahara OSIS ya, dia akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Diberikan amanah apapun, dia akan melaksanakan dengan sesuai yang ada dalam aturan. Kemudian ikhlas itu apa? Melakukan perbuatan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mawas diri. Jadi tujuan dari kita memiliki karakter ini adalah mawas diri, kita berhati-hati dalam berteman. Ya, jangan sampai kita nggak enak sama teman, diajak mabok, diajak mabal, diajak mencuri, maaf gitu. Kita mau saja dengan alasan saya diajak teman. Ya, kita harus punya izzah atau harga diri. Kalau itu yang diajak teman itu adalah suatu keburukan, kita punya sikap. Katakan tidak. Ya, katakan tidak. Yuk PT-PTan beli rokok ini untuk yang cowok misalkan. Karena kita nggak biasa merokok waktu SMP, katakan tidak. Jangan sampai udah SMK lah saya udah gede, boleh dong merokok. Nah itu adalah pemikiran yang salah. Atau maaf, ini daring online, absen, kita sudah absen nih, si fulan atau fulana. Pas pembelajaran guru sedang memberikan materi melalui video atau apa, ternyata kita tidur atau kita tinggal pergi. Ketika tugas kita kopas dari teman atau nyontoh dari teman. Itu bukan termasuk akhlak yang baik. Dan ibu yakin kalian tidak akan melakukan itu. Ya, kalian akan menggunakan momen ini dengan baik. Kalian akan belajar dengan baik meskipun pembelajaran kita online atau daring. Tetapi karena ketetapannya seperti ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus lewati ini, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela, tapi kenyataannya harus begini. Inilah ujian bagi orang yang beriman. Tadi di poin 1, ciri-ciri orang yang mempunyai budi pekerti adalah beriman. Ini sekarang kita sedang diuji keimanan kita dengan cara belajarnya daring atau online. Bosan? Iya, pasti. Kemudian malas mengerjakan tugas pasti ada, tapi penyakit-penyakit itu kita lawan dengan kekuatan hati kita, minta pertolongan kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dan kita dikasih kesehatan dan kita tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Itu saja materi budi pekerti dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Dan di akhir sesi ini, Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan nanti kalian kumpulkan kepada panitia. Yang pertama adalah siapakah nama Ibu? Ya, ini penting karena nanti ditanya siapa yang berikan materi budi pekerti. Ibu Anu. Nah, jadi itu yang pertama adalah siapa nama Ibu. Yang kedua, apa pengertian budi pekerti? Ya. Yang ketiga, sebutkan 5 saja ciri-ciri orang yang mempunyai budi pekerti. Ya. Terakhir, tolong kalian simpulkan tentang tujuan kenapa kita harus memiliki budi pekerti. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan dari Ibu. Al-haqqu bi rabbika lam takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Kalau kesalahan pastinya datang dari lisan Ibu sendiri. Untuk itu Ibu mohon dimaafkan untuk segala kekurangannya. Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.